Hey, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gue akan membahas perihal preview FA Cup, final FA Cup yang mempertemukan derby Manchester antara Manchester City berhadapan dengan Manchester United. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa pemain yang tidak bisa main dari kedua klub. Contoh dari City, ada 4 pemain yang diragukan. Ya, 4 pemain diragukan ini dalam arti masih 50-50 kemungkinan mereka akan bermain atau tidak. Yaitu Ruben Dias, Akanji, Kevin De Bruyne, dan juga Jack Grealish. Ada 4 pemain dan itu 4-4-nya penting. 4-4-nya penting, 4-4-nya hampir selalu jadi starter kalau dengan sistem 3-2-4-1-nya Pep. Jadi kalau mereka tidak bisa bermain itu akan menjadi pukulan juga untuk Manchester City. Ya akan menjadi kerugian juga. Untuk Manchester United itu yang cedera itu Sabitzer, sudah pasti nggak bisa main. Lisandro, Van de Beek yang nggak terlalu penting. Anthony itu diragukan. Dan juga Martial tidak bisa main karena tiba-tiba dia cedera ya menjelang final. Jadi gua nggak tahu lah. Oke, itu dari pemain yang cedera. Jadi siapa yang akan bermain? Ya kemungkinan Manchester City kalau tanpa 4 pemain itu aja deh. Di belakang masih ada Ake, masih ada Walker, masih ada mungkin John Stones atau siapa ya? Gue juga nggak ngeliat. Mungkin salah satu dari Akanji Dias ini masih bisa main. Jadi antara Dias, Ake maupun Walker atau Akanji, Walker dengan Ake. Ya, di tengah masih ada Gundogan, masih ada Bernardo Silva, masih ada John Stones, masih ada Rodri. Di wing juga masih ada Foden kalau Jack Grealish absen. Di kanan masih ada Mahrez. Di depan masih ada Haaland. Jadi masih wah sekali skuadnya City. Nah, MU tanpa Anthony kemungkinan besar Rashford di depan, di kiri, terus Weghorst, terus Sancho, Bruno di belakang Weghorst, Casemiro itu tetap jadi andalan dengan Eriksen, Casemiro sama siapa? Bruno kalau main bareng katanya sih nggak pernah kalah. Nah, itu bisa menjadi plus point juga dari Manchester United. Jadi kemungkinan sih itu. Kemungkinan mereka akan bermain dengan lini belakang Varane dan juga Lindelof kemungkinan besar, Luke Shaw di kiri dan juga Dalo atau Wan-Bissaka. Kemungkinan Wan-Bissaka juga bisa main di kanan. Nah, kalau kita lihat dari starting lineup, ya starting lineup terbaik lah bisa dikatakan walaupun City juga tanpa beberapa pemain utama mereka misalkan nggak main ya, misalkan ini kemungkinan ya mereka tetap mewah. Dan kalau kita bandingkan kekuatan dari kedua klub ini musim ini ya ini dua klub yang sama-sama menjalani musim yang baik untuk parameter mereka. City awal-awal mulai struggle, nggak menentu juga, nggak konsisten, sering kehilangan poin, makanya Arsenal bisa dari peringkat 1 berapa pekan, baru di pertengahan hingga akhir, terutama setelah Piala Dunia dan Pep mengganti formasi 3-2-4-1 di situ, wah, unstoppable lah. MU sama di awal-awal struggle tapi mulai bagus menjelang Piala Dunia itu kan on fire banget. Setelah Piala Dunia ada 1 bulan 2 bulan itu juga tetap on fire. Habis itu mereka juga kehilangan banyak poin juga ya di akhir-akhir musim. Sehingga kalau melihat dari tren ya Manchester City kondisi saat ini lebih unggul dibandingkan Manchester United. Ya, fans MU mungkin banyak yang bilang, iya kita bisa mengalahkan City kemarin. Betul, yang dibahas itu hanya kekalahan City 2-1 di 14 Januari. Ya, tapi mereka nggak bahas di pertemuan pertama mereka diobok-obok 6-3 oleh Manchester City di kandang Manchester City ya. Itu pun ketinggalan 6-1 dulu baru ganti banyak pemain dengan pemain muda baru dibobolin 2 kali oleh Manchester United, yaitu dari Martial. Itu mereka nggak bahas. Yang mereka bahas, ya kita bisa menang lawan City 2-1. Udah that's it, itu doang. Nah, yang seperti tadi gue bilang, City struggle awal sampai akhir, sampai pertengahan musim. Baru habis itu, setelah 3-2-4-1 itu jalan, hajar semua. Dan yang kita lupa, 2 pertandingan Manchester City menghadapi Manchester United, MU menghadapi City musim ini, di kandang maupun di tandang di Premier League mereka tidak bermain dengan 3-2-4-1, masih 4-3-3-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
Kenapa dia ubah jadi 3-2-4-1? Karena 4-3-3-nya nggak jalan. Sesimpel itu. Nah, sekarang 3-2-4-1 kondisinya. Apakah Manchester United bisa mengalahkan City dengan formasi ini? Ya, gue bilang bisa-bisa aja. Cuman berapa persentasenya? Ya, kalau kita realistis, persentase untuk United ini nggak banyak. Mungkin 30% gue bisa berikan. Ya, untuk City masih 70%. Karena kalau lu perhatikan City dengan formasi ini, mereka unbeaten 20 games. 20 games. Unbeaten. 20 home games, sorry. Itu unbeaten dengan formasi ini. Dan apa ya? Manchester City, ini catatan menarik juga dengan United 6 pertandingan terakhir mereka nggak pernah seri hasilnya. Pasti ada satu yang menang. Menarik. Menarik melihat statistik ini, melihat data ini, dan Manchester United bisa dikatakan salah satu tim, kalau menurut gue, yang bisa mengalahkan City cukup banyak. Cukup banyak, terutama zamannya Ole itu kan lewat counter itu bisa. Ya, terutama di pertemuan kedua di Liga itu kan lewat counter juga. Nah, yang menjadi masalah adalah Pep dengan formasi sekarang sulit juga dibobol lewat counter. Kalau lu bandingkan 4-3-3-nya, ya oke, 4-3-3 mungkin satu wing back yang ke tengah, satunya ofensif. Maka cuma 3 pemain di belakang. Itu berapa kali dieksploitasi. Sekarang mereka bermain dengan 3-2-4-1 dengan 2 DM, yaitu Stones dengan Rodri yang nggak maju juga. Sehingga 3 pemain belakang ditambah 2 DM untuk mengantisipasi counter. Itu nggak mudah sama sekali. Sedangkan misalkan MU hanya memanfaatkan 2-3 pemain untuk counter. Itu kan berat juga. Menghadapi 5 pemain, bayangkan. Dan itu sudah terbukti. City membuat Madrid nggak bisa counter sama sekali di leg kedua. Dan kalau City bermain misalkan sedahsyat melawan Madrid di paruh babak pertama, itu selesai. Serius, selesai. Itu tim siapapun lawan City seperti itu pasti kalah. Karena mainnya itu benar-benar luar biasa. Tapi ada peluang juga City bermain seperti misalkan di leg pertama menghadapi Madrid. Nggak bagus-bagus amat. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh MU. MU tidak hanya butuh bermain bagus, kalau menurut gue. Tidak hanya butuh bermain bagus. Mereka butuh bermain hampir sempurna, bahkan sempurna, untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dengan catatan, City bermain underperform. That's it. Itu menurut gue peluang dari MU untuk memenangkan pertandingan kali ini. Kalau Manchester City main biasa aja, main biasa ya, bukan bagus, itu sulit untuk MU. Apalagi MU tidak bermain almost perfect atau perfect. Mereka hanya bermain bagus. Bagus, iya, lu bisa mengalahkan kemarin ngalahin siapa? Fulham, contoh. 2-1. Lu bisa ngalahin Chelsea. Lu bisa ngalahin Bournemouth. Oke, itu bagus. Tapi untuk lawan City, lu nggak cukup bagus. Lu butuh sempurna. Lu butuh awesome untuk bisa mengalahkan City. Ya. Karena concernnya City ini besar juga di FA. Pep jelas akan mengincar treble. Dan FA tidak akan dilepas oleh Pep. Beda, kenapa City 2 pertandingan terakhir nggak menang. Lawan Brentford bahkan mereka kalah. Lawan Brighton mereka seri 1-1. Walaupun banyak pemain inti juga dimainkan pada saat menghadapi kedua tim ini. Karena concernnya bukan di sana lagi. Mereka sudah juara liga, ngapain lagi mereka ngotot terus akhirnya cedera nanti yang bisa menimbulkan fatalitas absen di pertandingan FA maupun final Champions League. Maka dari itu mereka nggak fokus lagi, mereka nggak concern lagi. Urgensinya bukan di kemenangan lagi, sehingga mereka nggak menang. Tapi kalau di FA Cup mereka kan seperti gila-gilaan lagi. Ini menjadi problem. Boleh-boleh aja mereka optimis dengan skuad yang sekarang, dengan Erik ten Hag. Boleh-boleh aja, tapi menurut gue secara kapasitas pemain aja itu masih sangat jomplang. Dari segi chemistry, dari segi tactical permainan itu jauh. MU banyak menang itu lewat gol counter, lewat transisi, lewat skill. Bukan, kalau City lu lihat lah mainnya gimana. Bagaimana mereka merusak pertahanan. Golnya itu sudah dirangkai gitu. Sebagai suatu finish yang prosesnya itu jelas. Kalau MU transisi itu juga memanfaatkan counter, bukan suatu yang dirancang. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Mungkin Ten Hag butuh waktu, karena nggak bisa lu jadi pesulap tiba-tiba. Maka dari itu, kalau secara overall tadi, MU punya peluang betul, tapi berapa persen? Gue bilang 70 City,
Manchester United 30%. Apakah 30% itu kecil? Ya kecil, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya MU seperti yang tadi gue bilang salah satu tim yang cukup banyak mengalahkan City selama ini. Ya jadi gue sih berharap ini pertandingan yang seru dari kedua tim. Gue nggak terlalu peduli siapa yang menang. Ya gue bukan fans dari kedua tim, tapi gue harapkan ini menjadi match yang seru, nggak ada yang dibantai. Ibaratnya kalau perlu sampai extra time, ya tapi juga jangan boring match. Dalam arti extra time gak ada peluang sama sekali, tapi saling jual beli serangan, banyak gol, misalkan 2 sama atau 3 sama terus extra time, itu kan lebih seru ya untuk penonton netral. Oke, segitu dulu. Kita lihat nanti siapa yang akan menjadi juara dari FA Cup. Apakah Manchester United yang akan mendapatkan gelar kedua setelah Carabao, atau Manchester City yang akan mendapatkan gelar kedua juga setelah Premier League. Salam sepak bola.